Selamat datang di Desa Sungai Kakap, tepatnya di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini terletak di Kecamatan Sungai Kakap dengan luas wilayah sekitar 453,17 km. Desa ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial di kecamatan tersebut. Desa ini terletak di Kecamatan Sungai Kakap dan berbatasan langsung dengan muara sungai yang bermuara ke Laut Lepas. Letaknya yang strategis menjadikan desa ini sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya perairan dan budaya pesisir. Menurut data tahun 2025, jumlah penduduk desa Sungai Kakap mencapai 11.935 jiwa, dengan 6.086 laki-laki dan 5.849 perempuan. Di sekitar wilayah desa juga terdapat sebuah kelenteng tua yang menjadi bagian dari sejarah dan keberagaman masyarakat setempat. Kelenteng ini masih aktif digunakan dan menjadi tempat ibadah serta simbol toleransi di lingkungan sekitar. Di Desa Sungai Kakap bukan hanya sekedar aliran sungai biasa, akan tetapi jalur antar dusun dan sumber kehidupan warga setempat. Sungai Kakap merupakan salah satu desa terluas di wilayah ini. Wilayahnya terbagi ke dalam 4 dusun, yaitu Dusun Merpati, Dusun Nirwana, Dusun Merak, dan Dusun Garuda. Di desa ini, masyarakat hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan sungai sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Dengan kehidupan masyarakat yang masih erat dengan kebiasaan gotong royong dan kerja mandiri. Sebagian besar penduduk desa Sungai Kakap bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan wira swasta, dan sebagian warga desa Sungai Kakap menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan pertanian lainnya. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan kelapa dan budidaya ikan. Desa Sungai Kakap juga menawarkan potensi wisata yang menarik, seperti wisata Kampung Bahari, yaitu kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, wisata ini menawarkan destinasi wisata yang mengelilingi air laut menggunakan kapal hias atau kapal wisata. Beberapa perahu kini telah dilengkapi dengan panel surya. Panel ini membantu penerangan dan pengisian daya alat-alat sederhana di atas kapal. Solusi ini dapat memudahkan warga dalam perjalanan jauh atau saat malam hari. Solar. Akibatnya para nelayan sebagian besar tidak melaut atau terpaksa membeli solar. Aku tidak melaut karena sulit mendapat BBM jenis solar. Bahkan beberapa nelayan mengaku sudah tidak melaut setidaknya selama 4 bulan. Akibatnya beberapa di antara mereka mengisi waktu luang dengan memperbaiki jaring atau bagian kapal yang rusak. Agar tetap dapat melaut, sejumlah nelayan terpaksa harus membeli BBM solar eceran dengan harga yang tinggi. Dari harga di SPBU Rp5.500 per liter, nelayan membeli BBM solar eceran mulai harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per liter yang juga sulit didapatkan.
Hal tersebut tentu memberatkan nelayan karena biaya operasional membengkak. Ini nunggu apa di sini sekarang? Sekarang Minyak. Memang minyak sulit Pak di BBM ini. Dapatnya berapa biasa Pak? tidak ditetapkan, kadang-kadang berketon, kadang-kadang buat CP. Udah lama nih Pak, sudah dapatkan BBM nih. Udah lama lah. Itu kenapa Pak sulit? Karena pasokan ada kan? Tidak ada. Terus ini nggak mau kenapa Pak? Karena minyak ini mahal sampai 8,5, ada yang 9.000, Ada 7.000 standar. ada 7.500. Standar. Itu standar atau 7.500. Belinya di mana? Itu di pengecer. Kalau di tempat pengisiannya sendiri? Nah, itu Itu udah tutup dah. Nggak dapat. Udah dapat untuk Udah nelayan. berapa bulan nih? Oh, udah setahun lebih. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kalimantan Barat, Sigit Sugiyardi membenarkan sulitnya para nelayan tradisional mendapat BBM solar. HNSI Kalbar meminta agar Pertamina lebih terbuka mengenai jumlah kuota BBM solar bersubsidi untuk nelayan. Selain itu, Pertamina diminta mengawasi distribusi solar di lapangan agar tepat sasaran. Sampai saat ini kita tidak tahu kuota kita berapa. Dari Pertamina sebagai agen tunggal dari nasional, kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya. Kita judulnya BBM bersubsidi dulu sekarang. Jadi kuota kita tidak pernah tahu. Nah, kemudian kedua, kalaupun ada, itu kemana saja? Kita sampai yang kedua ini nggak tahu nih distribusinya kayak gimana. Nah, kenapa sampai ada gap nelayan dengan harga subsidi? Kalau nggak salah di lapangan itu 9.000 sampai 10.000, kadang juga yang 11.000. Sigit mengatakan persoalan sulitnya nelayan tradisional mendapat BBM solar bersubsidi menjadi kendala yang terjadi di seluruh Kalbar, tidak hanya di Kubu Raya. Untuk itu, Sigit berharap Pertamina di Sungai Kakap tidak terdata sebagai penerima bantuan langsung pengganti BBM. Para nelayan tidak mendapatkan informasi maupun sosialisasi dari pemerintah terkait adanya bantuan penerimaan BLT. Nelayan Sungai Kakap mengeluh tidak mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah. Hal tersebut karena tidak terdata dengan baik oleh pemerintah, sehingga banyak nelayan yang tidak mendapatkan bantuan sebagai pengganti BBM. Salah seorang nelayan, Iskandar Al-Qadir, mengatakan dalam satu RT yang terdaftar hanya ada 1 atau 2 nelayan saja. Untuk bantuan dari pemerintah, para nelayan tidak pernah mendapatkan, namun untuk bantuan sembako beberapa kali didapat dari kegiatan kepolisian. Ditambahkan warga pesisir Sungai Kakap, Jaka mengungkapkan tidak pernah ada sosialisasi ataupun informasi bantuan jenis apapun kepada nelayan, terlebih setelah BBM naik. Hal ini sangat menyulitkan para nelayan Sungai Kakap. Aku berkata memang tidak ada, betul-betul tidak ada. Berapa lama selama saya diam di sini belum ada bantuan sejenis apapun, kecuali ada dari perikanan di sini. Itu di KP ini kan kadang beras, kemarin ulang tahun itu ulang tahun poluan. Itu alhamdulillah saya dapat. Selepas itu tidak pernah dapat bantuan-bantuan. Ada. Kalau bantuan bukan apa, kalau BBM tidak ada. Nggak ada bantuan. Tidak ada. Kalau BBM. BLT kemarin yang dibagikan di kantor pos ada nggak dapat? Itu kurang tahu gak saya tu. Kalau abang pribadi nggak? Enggak. Kalau saya sih enggak. Nelayan Sungai Kakap berharap pemerintah bisa turun langsung melihat kesulitan yang dirasakan nelayan dan diminta untuk pendataan bantuan dilakukan secara terus-menerus kepada yang berhak menerima. Itu. Kayak Sintang, kita pun juga tergantung barang juga sih. Kalau barang gitu banyak, mungkin dipecah sana sini lah bagi barang. Apabila juga barang dari Kalteng masuk kan, kan mumpuk juga kan di Pelamboyan kan, terkadang gitu melempar sana sini lagi ya, gitu deh. Tangkapannya itu apa bang? Ikan, udang atau? Ikan campur seperti mayung, ikan belah, kayak ikan karang dulu, ikan bawal, Ikan yang tawar. pari, pokoknya bercampur semua lah bang, ikan lu ada semua lah.
kecil besar itu dah. Udang, dogol, udang merah, udang putih, sotong ataupun cumi, renjong. Terus bantuan dari pemerintah kira-kira sering nggak Bang dapat sini Bang? Kayak apa, kayak kapal atau bantuan-bantuan yang lain gitu? Belum pernah sih Bang. Belum pernah ya? Belum pernah ya. Belum pernah Pak Ahmad kan? Kalau Bapak itu belum pernah gitu. Mungkin belum dapat kebagian kali kan? Mungkin yang lain itu mungkin ada. Belum kesentuh. Cuman kalau kita sini belum pernah dapat bantuan dari pemerintah. Kalau penghasilan ini kita tidak bisa prediksi Bang ya. Oh, tergantung dari nelayan. Tadi ya? Karena ini kan barang-barang raib ya kan. Oh, iya. Kita kan tidak tahu. Dan juga tergantung cuaca juga sih Bang. Lagian pun motor gitu pun tidak ada yang PP. Minimal 4 atau 5 hari baru pulang. Baru bongkar di sini. Oh, jadi tidak tiap hari? Enggak. Karena motor-motor gitu motor alhamdulillah sih lumayan memang untuk ke pulau besar. Jadi tidak ada PP. Jadi kayak semingguan gitu ya, 4 hari 5 hari. Ya, paling sebentar tuh 5 hari tuh Bang. Itu pun kalau cuaca bagus. Jadi berangkat hari ini, hari Kamis nanti baru? Iya, mungkin atau minggu depan baru pulang lagi kan, baru bongkar. Kalau cuaca bagus sih. Nama saya Ahmad Abdullah, pekerjaan saya nelayan, tinggal di Desa Sungai Kakap. Itu per hari atau gimana Pak? Nangkapnya Pak? Kalau kita sih enggak tiap hari pulang ya, kita berangkat ke pulau, kadang-kadang seminggu sekali, tergantung dari muatan lah. Kalau esnya tahan atau minyaknya, kalau airnya ada, kita mungkin cepat pulangnya. Banyak apa kira-kira tangkapannya per? Kalau tangkapan tuh kita nggak bisa tentu. Kalau kadang-kadang sekali pulang tuh kadang-kadang ada 20 atau 16 juta lah gitu. Kita tuh mengharapkan dogol atau ikan yang bagus lah. Nah, tergantung cuaca juga. Tergantung cuaca. Malam musim ini cuaca ini kurang tidak mengizinkan untuk bagi kapal nelayan. Jauh tadi itu banyak yang tenggelam, maka kita ini keluar dengan situasi. Kalau keadaan bagus, kita jatuh jaring. Kadang-kadang malam, kadang siang kan. Kita tuh dalam 24 jam itu non-stop. Kalau kita kapal nelayannya. Kita pakai jualannya habis dari sini langsung jual kemana Pak? Kalau kita tuh jual tuh naik ke Bagan, ke bos langsung. Oh, enggak langsung ke pasar-pasar gitu? Enggak. Ke Pelamboyan? Enggak. Pasar-pasar gitu? Kalau bos tuh ngecer lah ke Pelamboyan kemana kan, kita kan ada agen. Oh, jadi dari nelayan Iya. ke agen dulu ya gitu ya? Iya. Kadang-kadang kita kadang minyak lah kita persulit di Kakap nih. Kalau dapat pemerintah itu bisa masukkan subsidi minyak BBM agar bisa nelayan itu mudah nelayan. Kami di sini itu tidak ada subsidi minyak BBM-nya. Minyak target tuh kita nembak terlalu tinggi. Jadi memang bantuan dari pemerintah masih kurang? Masih kurang, karena mayoritas sama sekali ya di sini ya? Belum tersentuh sama sekali? Tidak ada, bantuan dari pemerintah itu hanya kapal-kapal kecil. Kalau kita kan kayak kapal gini kan, kalau hanya sampan kan kita bisa mensuci tepi pantai. Kalau untuk bantuan dana tidak ada Pak Tong? Tidak ada, kita dana dari seorang, dari bos. Pakai ada anunya lagi ya? Iya, ada bos kita. Berapa ya? Kalau udang, ikan, itu ya kita 2 tangkapan. Kadang-kadang kita jaring nih ada 2 jaring, 1 jaring ikan, 1 jaring udang. Jadi malam lain, siang lain. 2 jaring. Kira-kira dari segi tangkapan terus penjualan gitu lancar nggak Pak? Kalau segi penjualan sih lancar, tidak menghambat bagi kami. Yang menghambat bagi kami itu adalah BBM-nya, minyaknya, menghambat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain, jabatan Kepala Dusun Nirwana, selaku bagian dari staf desa Sungai Kakap. Pertama Pak, pertanyaannya apa mata pencarian utama masyarakat di sini? Mata pencarian utama masyarakat desa Sungai Kakap yaitu sebagian besar adalah nelayan.
Selanjutnya, apa saja fasilitas umum yang tersedia di desa ini? Fasilitas yang sudah tersedia di Desa Sungai Kakap, yaitu desa kami, diantaranya adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian transportasi, baik darat maupun jalur air, sudah tersedia semua. Selanjutnya, apakah desa Sungai Kakap mengalami dampak perubahan iklim? Seperti apa dampaknya bagi nelayan? Perubahan iklim, dampak bagi nelayan tentu berdampak sekali. Artinya tatkala musim banjir dan musim penghujan, maka nelayan tidak bisa melaksanakan aktivitas dalam penangkapan hasil laut mereka. Bagaimanakah kondisi sungai di sekitar desa? Apakah ada pencemaran atau kerusakan lingkungan? Secara umum, sungai-sungai yang ada di wilayah Desa Sungai Kakap itu masih terlihat baik dalam kondisi, akan tetapi pencemaran yang ada sekarang walaupun tidak terlalu berdampak, artinya itu kotoran berupa pembuangan-pembuangan dari makanan, bahan-bahan plastik itu. Apakah ada upaya pelestarian lingkungan dari pemerintah desa atau masyarakat? Untuk melestarikan lingkungan, pemerintah desa sudah juga pernah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Kita untuk melaksanakan pelestarian lingkungan hidup antaranya adalah untuk menanam pohon-pohon bakau di pesisir-pesisir pantai. Pertanyaan terakhir, apakah ada rencana jangka panjang dari pemerintah desa untuk mengembangkan sektor perikanan? Jangka panjang tentu kita selalu memberikan masukan, saran, pendapat ataupun pelatihan-pelatihan kepada para nelayan, khususnya kelompok-kelompok nelayan yang sudah terdaftar untuk tetap melaksanakan aktivitas mereka dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan para nelayan tersebut. Selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Seberapa besar sih peran sektor perikanan dalam di Desa Sungai Kakap? Karena kan kebanyakan itu maksudnya profesi masyarakat itu ya. Seberapa besar sih peran sektor perikanan di Kakap ini? Memang peran serta para nelayan itu cukup besar, khususnya di Desa Sungai Kakap, karena merupakan salah satu sektor terbesar di Desa Sungai Kakap dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan makanan bagi para penduduk Desa Sungai Kakap maupun bisa dijual ke luar daerah, maksudnya gitu. Kita tuh Bapak kan juga sebagai nelayan tadi kan. Ya. Terus kira-kira tantangan terbesar Bapak selama jadi itu kira-kira apa? Jadi nelayan itu? Pengalamannya gitu bisa diceritakan. Tantangan terbesar bagi nelayan kita khususnya di Desa Sungai Kakap pertama-tama adalah alat tangkap yang kadang-kadang belum dapat kita maksimalkan dalam kondisi dan keadaan sesuai dengan apa yang terjadi di saat kita melakukan penangkapan ikan di laut itu. Contohnya tentu untuk meningkatkan kualitas tangkapan atau hasil tangkapan nelayan tersebut, maka kita sebagai nelayan tentu mempersiapkan alat tangkap yang memadai dan seharusnya berbagai macam jenis, sehingga hasil tangkapan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada tatkala kita melaksanakan penangkapan ikan di laut itu. Ini yang terakhir, ada apa organisasi atau koperasi yang menaungi bagian para nelayan di Sungai Kakap ini? Untuk saat ini kita masih belum punya koperasi untuk menampung. Tapi insya Allah sesuai dengan arahan pemerintah
pusat bahwasanya kita diwajibkan untuk membentuk satu koperasi. Saya Mirnawati, Ketua RT 04, RW 05, Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap. Aktivitas saya hari-hari yaitu memantai warga RT 04. Itu aja kegiatan saya sehari-hari. Baik, saya akan nanya Bu. Mata pencarian utama masyarakat di sini itu apa aja? Campur. Pencariannya nelayan, petani juga ada, buruh juga ada. Fasilitas umum yang tersedia di desa ini apa? Fasilitas umum di sini tidak ada fasilitas umum di sini. Di RT ini ya Bu? Nah, di RT khusus di RT 04 tidak ada fasilitas umum. Kalau gambaran aktivitas nelayan di Sungai Kakap sehari-hari apa aja? Gambarannya untuk hari-harinya nelayan itu berangkatnya kadang-kadang 1 bulan, berangkatnya kadang-kadang juga 3 hari, 4 hari pencariannya, baru pulang lagi. Kadang-kadang balik pulang hari, dia udah pulang, pagi pergi, sore pulang. Tantangan yang dihadapi para nelayan saat ini? Cuaca. Tantangannya adalah cuaca. Kalau hari ingin ribut, kalau ada ribut itu kadang-kadang ada gelombang besar, dia akan pulang, cepat pulang dia. Sistem distribusi atau penjualan hasil tangkapan nelayan gimana? Dilelang, masuk ke agen. Dia kan masuk ke agen. Atau keluar gitu? Enggak, dia ada di agen di sebuah pasar, yaitu orang Cina. Dia masukkan ke tempat orang Cina, situ agen itu tempat dia untuk meminjam uang, tempat dia menjual barang, di situ dia. Oh ada, untuk bantuan nelayan juga ada di sini. Berapa tuh contohnya? Sebenarnya sampan, jaring tuh, pekat tuh ada juga. Kadang-kadang untuk ibu-ibu nelayan yang untuk pembelah ikan tuh ada bantuan dari pemerintah tuh, yaitu fiber juga ada. Bukan cuma laki-laki dia ya? Perempuan ada juga. Perempuan juga ada, pembelah ikan juga ada. Ikan tipis, seperti ikan tipis itu ikan asin tuh ada. Ada nggak tradisi atau budaya yang masih dijaga di antara nelayan di sini? Tradisi mereka dari turun temurun gitu. Nelayan. Gitu ya. Itu nelayan aja yang tradisi yang dijaga di sini. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh para nelayan ini biar kedepannya tuh lebih sejahtera dan lebih berdaya gitu, lebih menambah nilai produksi, menambah pendapatan itu. Itu sekitar bantuan itu harus diperkembang lagi. Soal kan di sini tuh juga banyak nelayan tuh hanya bekerja untuk bagian ke Cina. Jadi buruh seperti upah dari Cina, jarang ada lah 1-2 atau itu ada bekerja sendiri, usaha sendiri, itu pun pinjam dari pihak bank. Dapat pinjam dari pihak bank, dari atau dana kur atau apa gitu. Jadi dia buka usaha sendiri. Kadang-kadang nama sendiri itu kadang-kadang nggak bisa minjam di bank, itu dia berusaha dari Cina, bekerja dari Cina. Kalau dia ada pinjam di bank, dia akan usaha untuk modal ke usaha sendiri. Terus apa kira-kira harapan Ibu untuk masa depan nelayan di masyarakat sini ke depannya? Harapannya sih kalau nelayan nih gimana ya supaya berkembang tuh, ada pinjaman lagi lah selain bank gitu pinjaman seperti koperasi atau apa. Kadang-kadang kan bank kan kadang-kadang sekarang ini kan udah agak macet, kadang-kadang tuh itulah harapannya tuh, ikannya itu agak kurang dah sekarang. Banyaknya berangkat ke jauh sana, berangkat jauh kadang-kadang kurang juga hasilnya, tangkapannya kurang. Dari pemerintah desa setempat ada nggak mengadakan program untuk kesejahteraan nelayan gitu? Biasa ada bantuan kadang-kadang tuh ngasih sampan dia. Itu disalurkan lewat desa ya? Lewat desa dia. Tiap tahun tuh ada proposalnya. Kalau kita bikin proposal, dia pasti ada yang ngalurkan. Misal kita minta pukat, dikasih pukat gitu kan.
Namun begitu, banyak desa yang berada di pesisir lainnya, salah satunya Desa Sungai Kakap, juga akan menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kualitas lingkungan, serta tekanan pembangunan menjadi bagian dari keseharian yang harus mereka hadapi bersama. Meski demikian, masyarakat Sungai Kakap tetap bertahan. Dengan semangat gotong royong dan kearifan lokal, mereka menjaga alam sambil melanjutkan kehidupannya. Desa Sungai Kakap adalah contoh nyata bagaimana masyarakat dapat hidup selaras dengan alam, menjaga tradisi, dan membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan singkat kita di Desa Sungai Kakap. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.